Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah latihan soal mandiri untuk materi atau elemen aljabar. Dengan submateri yang keempat yaitu relasi dan fungsi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Latihan soal mandiri untuk materi atau elemen aljabar. Dengan submateri yang keempat yaitu relasi dan fungsi. Kita lanjutkan ke soal yang keenam. Pemetaan dari himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D ke himpunan B yang beranggotakan P, Q, R dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Banyak himpunan pasangan berurutan yang berbeda adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui himpunan A yang terdiri dari A, B, C, dan D. Maka banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan 4. Nah, kemudian himpunan B beranggotakan P, Q, R. Maka banyak anggota himpunan B adalah NB sama dengan 3. Maka, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu dapat dirumuskan dengan banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Nah, karena NB sama dengan 3 dan NA sama dengan 4, maka NB dipangkatkan dengan NA itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, di mana 3 pangkat 4 ini artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, hasil dari perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali ini adalah 81. Maka, banyak pemetaan dari himpunan A ke B ada 81. Nah, karena pemetaan adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan yang berbeda, maka banyak himpunan pasangan berurutan yang berbeda adalah 81. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu 81. Nah, berikutnya soal yang ketujuh. Fungsi G memetakan himpunan A ke himpunan B. Dengan fungsi G memetakan X ke 1/2X dikurang 4. Jika himpunan A di sini sama dengan 2, 4, 6, 8, dan himpunan B sama dengan P, Q, R, S. Hasil dari P ditambah Q ditambah R ditambah S adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui fungsi G memetakan X ke 1/2X dikurang 4. Maka rumus fungsinya di sini adalah fungsi G di X sama dengan 1/2X dikurang 4. Dengan X anggota himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 6, 8. Nah, untuk mencari nilai P, Q, R, dan S di sini, maka akan kita cari nilai fungsi G di X. Dengan X di sini sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Nah, untuk X sama dengan 2, maka substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam rumus fungsi G di X ini. Sehingga didapat fungsi G di 2 itu sama dengan 1/2 dikali 2 dikurang 4. Nah, hasil dari 1/2 dikali 2 adalah 1. Maka didapat
Fungsi G di 2 sama dengan 1 dikurang 4. Hasilnya sama dengan negatif 3. Maka didapat nilai dari fungsi G di 2 sama dengan negatif 3. Nah, berikutnya untuk nilai X sama dengan 4. Maka substitusikan X sama dengan 4 ke dalam rumus fungsi G di X ini. Sehingga didapat fungsi G di 4 sama dengan 1/2 dikali 4 dikurang 4. Nah, hasil dari 1/2 dikali 4 adalah 2. Maka fungsi G di 4 sama dengan 2 dikurang 4. Hasilnya sama dengan negatif 2. Maka didapat nilai fungsi G di 4 sama dengan negatif 2. Nah, berikutnya untuk nilai X sama dengan 6. Maka substitusikan X sama dengan 6 ini ke dalam rumus fungsi G di X ini. Sehingga didapat fungsi G di 6 sama dengan 1/2 dikali 6 dikurang 4. Nah, hasil dari 1/2 dikali 6 adalah 3. Maka fungsi G di 6 sama dengan 3 dikurang 4. Hasilnya sama dengan negatif 1. Maka didapat nilai fungsi G di 6 sama dengan negatif 1. Nah, terakhir untuk X sama dengan 8. Maka substitusikan nilai X sama dengan 8 ke dalam rumus fungsi G di X ini. Sehingga didapat fungsi G di 8 sama dengan 1/2 dikali 8 dikurang 4. Nah, hasil dari 1/2 dikali 8 adalah 4. Maka fungsi G di 8 sama dengan 4 dikurang 4. Hasilnya sama dengan 0. Maka didapat nilai fungsi G di 8 sama dengan 0. Nah, karena fungsi G memetakan himpunan A ke B, maka 1/2 X dikurang 4 di sini anggota dari himpunan B. Sehingga didapat bahwa himpunan B-nya di sini beranggotakan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Nah, karena himpunan B di sini sama dengan P, Q, R, S. Maka nilai P sama dengan negatif 3, nilai Q sama dengan negatif 2, nilai R sama dengan negatif 1, dan S sama dengan 0. Maka hasil dari P ditambah Q ditambah R ditambah S sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah 0. Hasilnya sama dengan negatif 6. Maka didapat hasil dari P ditambah Q ditambah R ditambah S adalah negatif 6. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu negatif 6. Nah, berikutnya soal yang ke-8. Diketahui fungsi G di X sama dengan 4 dikali 3X dikurang 2 ditambah 6. Jika fungsi G di negatif 2 sama dengan P dan fungsi G di 3 sama dengan Q, hasil dari 2P ditambah Q adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui fungsi G itu dirumuskan dengan fungsi G di X sama dengan 4 dikali 3X dikurang 2 ditambah 6. Akan kita cari hasil dari 2P ditambah Q. Maka kita cari nilai dari fungsi G di negatif 2 dan nilai fungsi G di 3. Nah, di sini diketahui bahwa fungsi G di negatif 2 itu sama dengan P. Maka untuk ruas kirinya, substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke dalam rumus fungsi G di X sama dengan 4 dikali 3X dikurang 2 ditambah 6 ini. Sehingga didapat untuk ruas kirinya yaitu 4 dikali 3 dikali negatif 2 dikurang 2 ditambah 6. Nah, untuk ruas kanannya di sini tetap yaitu sama dengan P. Nah, hasil dari 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Maka didapat 4 dikali negatif 6 dikurang 2 ditambah 6. Kemudian sama dengan P. Nah, selanjutnya hasil dari negatif 6 dikurang 2 adalah negatif 8.
Maka didapat 4 dikali negatif 8 ditambah 6. Kemudian sama dengan P. Nah, hasil dari 4 dikali negatif 8 adalah negatif 32. Maka didapat negatif 32 ditambah 6 sama dengan P. Nah, selanjutnya negatif 32 ditambah 6 hasilnya adalah negatif 26. Maka didapat nilai P sama dengan negatif 26. Nah, berikutnya di sini juga diketahui bahwa nilai dari fungsi G di 3 itu sama dengan Q. Maka untuk ruas kirinya, substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam rumus fungsi G di X sama dengan 4 dikali 3X dikurang 2 ditambah 6. Sehingga didapat untuk ruas kirinya adalah 4 dikali 3 dikali 3 dikurang 2 ditambah 6. Nah, kemudian untuk ruas kanannya di sini tetap, yaitu sama dengan Q. Nah, selanjutnya hasil dari 3 dikali 3 adalah 9. Maka didapat 4 dikali 9 dikurang 2 ditambah 6. Kemudian sama dengan Q. Nah, selanjutnya hasil dari 9 dikurang 2 adalah 7. Maka didapat 4 dikali 7 ditambah 6 sama dengan Q. Nah, berikutnya 4 dikali 7 itu hasilnya adalah 28. Maka didapat 28 ditambah 6 sama dengan Q. Nah, terakhir 28 ditambah 6 hasilnya adalah 34. Maka didapat nilai Q sama dengan 34. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai dari 2P ditambah Q. Nah, karena P sama dengan negatif 26 dan Q sama dengan 34, maka 2P ditambah Q sama dengan 2 dikali negatif 26 ditambah 34. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 26 adalah negatif 52. Maka didapat negatif 52 ditambah 34, hasilnya sama dengan negatif 18. Maka didapat hasil dari 2P ditambah Q adalah negatif 18. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu negatif 18. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya soal yang ke-9. Diketahui fungsi f di X sama dengan AX ditambah B. Fungsi f di 1 sama dengan negatif 4 dan fungsi f di negatif 1 sama dengan negatif 3. Hasil dari negatif B dikurang A adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui fungsi f itu dirumuskan dengan fungsi f di X sama dengan AX ditambah B. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa nilai dari fungsi f di 1 itu sama dengan negatif 4 dan nilai dari fungsi f di negatif 1 sama dengan negatif 3. Di sini akan kita cari hasil dari negatif B dikurang A. Maka pertama-tama kita cari terlebih dahulu berapakah nilai A dan B berdasarkan kedua nilai fungsi ini. Nah, untuk nilai fungsi f di 1 itu sama dengan negatif 4. Nah, untuk ruas kirinya, substitusikan X sama dengan 1 ke dalam rumus fungsi f di X sama dengan AX ditambah B. Sehingga didapat A ditambah B sama dengan negatif 4. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya untuk nilai fungsi f di negatif 1 itu sama dengan negatif 3. Maka untuk ruas kirinya, substitusikan nilai X sama dengan negatif 1 ke dalam rumus fungsi f di X sama dengan AX ditambah B. Sehingga didapat negatif A ditambah B sama dengan negatif 3. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua.
Nah, kemudian dari kedua persamaan ini akan kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu A dikurang B sama dengan negatif 4 dan negatif A dikurang B sama dengan negatif 3. Maka akan kita cari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, adapun metode yang akan kita gunakan di sini adalah metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, pertama, kita eliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini. Misalkan kita eliminasi variabel A dari kedua persamaan ini. Nah, karena koefisien variabel A untuk kedua persamaan ini sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan kedua persamaan ini. Sehingga didapat A ditambah negatif A itu hasilnya adalah 0. Kemudian negatif B ditambah negatif B hasilnya adalah negatif 2B. Kemudian sama dengan negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 7. Sehingga didapat persamaan negatif 2B sama dengan negatif 7. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 2. Sehingga didapat nilai B sama dengan 7/2. Nah, kedua, substitusikan nilai B sama dengan 7/2 ke dalam salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan 1, yaitu A dikurang B sama dengan negatif 4. Maka didapat A dikurang 7/2 sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 7/2. Sehingga didapat A sama dengan negatif 4 ditambah 7/2. Nah, dengan menyamakan penyebutnya, maka didapat hasil dari negatif 4 ditambah 7/2 adalah negatif 1/2. Maka didapat nilai A sama dengan negatif 1/2. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan B, maka tinggal kita cari hasil dari negatif B dikurang A. Nah, karena B sama dengan 7/2 dan A sama dengan negatif 1/2, maka negatif B dikurang A sama dengan negatif 7/2 dikurang negatif 1/2. Nah, perhatikan bahwa negatif dikali negatif 1/2 ini hasilnya adalah positif 1/2. Sehingga didapat negatif 7/2 ditambah 1/2 hasilnya sama dengan negatif 6/2. Nah, pecahan negatif 6/2 ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3. Sehingga didapat hasil dari negatif B dikurang A adalah negatif 3. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu negatif 3. Nah, berikutnya soal yang ke-10. Fungsi f dirumuskan dengan fungsi f di x sama dengan x pangkat 2 dikurang 1. Hasil dari fungsi f di n sama dengan 15. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, kemungkinan hasil dari M dikurang 2 adalah negatif 5. Untuk pernyataan yang kedua, kemungkinan hasil dari M ditambah 5 adalah 9. Pernyataan yang ketiga, kemungkinan nilai dari M adalah negatif 4. Dan pernyataan yang keempat, kemungkinan nilai M pangkat 2 adalah negatif 16. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui fungsi f itu dirumuskan dengan fungsi f di x sama dengan x pangkat 2 dikurang 1. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa nilai dari fungsi f di m itu sama dengan 15. Nah, karena fungsi f di x sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 dan fungsi f di m sama dengan 15, maka didapat m pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita kurangkan kedua ruasnya dengan 15. Sehingga didapat M pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0.
Nah, karena 16 merupakan bilangan kuadrat, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka kita ganti 16 ini menjadi 4 pangkat 2. Sehingga didapat M pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat selisih 2 kuadrat. Maka didapat M pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 0 adalah M dikurang 4 dikali M ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan ini maka didapat dua kemungkinan nilai M, yaitu M sama dengan 4 atau M sama dengan negatif 4. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah kemungkinan hasil dari M dikurang 2 adalah negatif 5 merupakan jawaban yang benar? Nah, untuk M sama dengan 4, maka didapat M dikurang 2 itu sama dengan 4 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 2. Sedangkan untuk M sama dengan negatif 4, maka didapat M dikurang 2 sama dengan negatif 4 dikurang 2. Hasilnya sama dengan negatif 6. Sehingga kemungkinan hasil dari M dikurang 2 adalah 2 atau negatif 6, bukan negatif 5. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan jawaban yang salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah kemungkinan hasil dari M ditambah 5 adalah 9 merupakan jawaban yang benar? Nah, untuk M sama dengan 4, maka didapat M ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 9. Sedangkan untuk M sama dengan negatif 4, maka didapat M ditambah 5 sama dengan negatif 4 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 1. Jadi, kemungkinan hasil dari M ditambah 5 adalah 9 atau 1. Maka pernyataan yang kedua ini merupakan jawaban yang benar. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah kemungkinan nilai M adalah negatif 4 merupakan jawaban yang benar? Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat kemungkinan nilai M adalah 4 atau negatif 4. Maka pernyataan yang ketiga ini merupakan jawaban yang benar. Terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah kemungkinan nilai M pangkat 2 adalah negatif 16 merupakan jawaban yang benar? Nah, untuk M sama dengan 4, maka didapat M pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Hasilnya sama dengan positif 16. Sedangkan untuk M sama dengan negatif 4, maka didapat M pangkat 2 sama dengan negatif 4 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya sama dengan positif 16. Jadi, kemungkinan nilai M pangkat 2 adalah 16, bukan negatif 16. Sehingga pernyataan yang keempat ini merupakan jawaban yang salah. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan latihan soal mandiri untuk materi atau elemen aljabar dengan submateri yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.